Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan rekan saya di channel ini. Oke, pada video kali ini kami akan memaparkan tentang intonasi, ekspresi, gestur, dan bahasa tubuh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana mengungkapkan pikiran serta perasaan manusia juga tak lepas dari unsur seni. Seni bahasa meliputi seni menulis, berbicara, membaca, dan lain-lain. Dalam tata bahasa terdapat ragam dan gaya bahasa. Pada tataran wacana atau bentuk tulisan terbentuk kesusastraan atau sustrastra. Intonasi. Istilah intonasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian sebagai sebuah lagu kalimat. Dan sedangkan dalam pengertian lain, intonasi merupakan sebuah ketepatan pengucapan serta kalimat dalam sebuah dialog. Definisi lainnya adalah akurasi pada penyajian tinggi rendahnya sebuah nada. Intonasi sering kali juga disebut dengan lagu kalimat. Fungsi dari intonasi ini adalah memberikan sebuah penekanan dalam sebuah kata. Bertujuan supaya nada yang telah dihasilkan dapat tersampaikan dari si penerima pesan, yang khususnya makna pada kata yang diucapkan. Dalam komunikasi keseharian, seseorang perlu paham dalam menggunakan intonasi ketika mengobrol bersama dengan lawan bicaranya. Hal ini juga berlaku pada saat membawakan acara diskusi maupun dalam mempresentasikan sesuatu kepada banyak orang. Kegunaan dalam intonasi ini sangatlah jelas, terlihat pada bentuk olah vokal. Contoh dari intonasi yang pertama, apa maksudnya? Nah, ini adalah contoh intonasi naik. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Nah, ini adalah intonasi datar atau biasa saja. Yang ketiga, besok pagi pekerjaan ini harus selesai, kata ibu. Nah, ini adalah contoh intonasi menurun. Dalam bentuk struktur penulisan, intonasi bisa dipengaruhi pada tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, serta tanda seru. Tanda baca itulah yang akan bisa menentukan nada serta intonasi yang akan terucap. Selanjutnya, ekspresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekspresi adalah proses mengungkapkan suatu maksud, gagasan, maupun tujuan, di mana secara umum ekspresi dituangkan dengan sarana berupa wajah dari seseorang. Nah, ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk dari komunikasi. Ekspresi adalah bagian terpenting dalam komunikasi. Seseorang yang pandai mengungkapkan ekspresi adalah bisa disebut sebagai seseorang yang memiliki keterampilan baik dalam komunikasi. Jenis-jenis ekspresi. Diketahui ada 7 ekspresi yang bersifat universal. 1. Marah. Marah adalah ekspresi seseorang saat sedang marah yang umumnya terlihat dari kedua matanya yang tajam. Selain itu, terlihat kedua alis mengerut dan menekan area di sekitar hidung serta bibir yang menyempit. 2. Sedih. Sedih adalah ekspresi seseorang saat sedang sedih,
yang ditandai dengan mata bagian atas akan turun ke arah bawah, serta mata menjadi tidak fokus dan bagian sudut bibir sedikit turun. 3. Senang. Senang adalah ekspresi seseorang saat sedang merasa kebahagiaan yang terlihat dari mata berkerut dan sudut bibir menarik ke atas. Selain itu, terlihat senyuman yang ditandai dengan kedua pipi terdorong naik. 4. Penghinaan. Penghinaan adalah ekspresi yang ditandai dengan sudut bibir menegang dan diangkat pada salah satu sisi wajah. Hal ini memperlihatkan seseorang yang tersinggung atau suatu ucapan atau tindakan tertentu dari orang lain. 5. Jijik. Jijik adalah ekspresi yang dapat dilihat dari hidung dan daerah mata mengerut di daerah bagian atas dan bibir sedikit diangkat. 6. Takut. Takut adalah ekspresi seseorang saat sedang ketakutan terhadap suatu objek tertentu, di mana ditandai dengan kedua alis yang terangkat secara bersamaan dan mata bagian atas terangkat. Selain itu, terlihat juga dari kelopak mata bawah menjadi tegang dan bibir membentang horizontal ke arah telinga. 7. Kaget. Kaget adalah ekspresi yang terlihat ketika seseorang sedang kaget terhadap sesuatu, di mana terlihat dari kedua alis terangkat, mulut sedikit terbuka, dan kedua mata terbelalak. Kesimpulannya, ekspresi adalah proses menuturkan suatu maksud, pesan, dan perasaan kepada orang lain yang umumnya terjadi secara alami dan natural. Gestur. Gestur adalah salah satu komunikasi yang masuk ke dalam komunikasi kinesik atau komunikasi yang meliputi gerakan tangan dan tubuh. Gerakan tangan atau tubuh ini diartikan sebagai pengganti atau dilakukan bersama dengan pengucapan. Contoh dari gestur yang pertama yaitu telapak tangan terbuka. Gerakan telapak tangan terbuka sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini menghadapkan telapak tangan di atas, biasanya digunakan untuk meminta sesuatu, sedangkan telapak tangan dibuka menghadap ke bawah bisa berarti tahan atau menekan. Yang ketiga, telapak tangan yang saling menggenggam. Telapak tangan yang saling menggenggam biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa frustasi, bingung, atau bisa juga membunyikan hal yang negatif. Gerakan ini memiliki 3 porsi. Yang pertama, tangan saling menggenggam dalam posisi terangkat ke atas. Yang kedua, posisi tangan di atas meja. Dan yang ketiga, posisi menggenggam tangan yang ditaruh di bawah ketika sedang berdiri. Mengepalkan telapak tangan. Mengepalkan kedua telapak tangan bisa berarti mengumpulkan atau memperkuat konsentrasi. Selain itu, mengepalkan telapak tangan juga bisa berarti sedang menahan, memegang, atau menekan sesuatu. Yang kelima, mempertemukan ujung-ujung jari. Mempertemukan ujung-ujung jari dan saling ditekan disertai gerakan yang sedikit mungkin menunjukkan bahwa sang pembicara memiliki kepercayaan diri. Yang keenam yaitu menarik kerah baju. Gerakan menarik kerah baju seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang marah atau frustasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh lawan bicaranya. Yang ketujuh, gerakan tangan menutup mulut. Gerakan tangan menutup mulutnya sendiri berarti secara tidak langsung menandakan bahwa orang tersebut tidak ingin melanjutkan kata-kata yang dikeluarkan atau sedang diucapkan. Selain itu, bisa juga diartikan bahwa orang tersebut baru sadar dan menyesal setelah mengatakan sesuatu. Gerakan tangan menutup mulut ini juga bisa bersamaan dengan gerakan berpura-pura batuk. Yang kedelapan yaitu memasukkan jari ke dalam mulut sendiri. Memasukkan satu jari ke dalam mulut sendiri berarti menunjukkan bahwa orang tersebut sedang gugup atau dalam keadaan tertekan. Jika seorang melakukan gestur ini, berarti orang tersebut akan sedang membutuhkan rasa aman dan ketenangan.
Yang terakhir yaitu posisi tubuh. Bahasa tubuh adalah salah satu bagian penting dalam berkomunikasi. Bahkan, bahasa tubuh bisa menunjukkan kesan yang lebih kuat dibandingkan kata-kata jika kita mampu menggabungkan keduanya. Misalkan saat ingin terlihat lebih percaya diri, contohnya yakni yang pertama, buat kontak mata sebanyak mungkin. Membuat kontak mata akan membuat kita terlihat jujur, tulus, dan mudah didekati, penuh perhatian, dan bersedia untuk mendengarkan seorang yang melakukan kontak mata saat bicara. Sebaliknya, memalingkan muka atau menundukkan dapat membuat kita terlihat merasa tidak aman dan tidak percaya diri. Contohnya yaitu tubuh sedikit ke depan saat bicara dengan orang lain. Kita harus mempertimbangkan postur tubuhnya. Hal ini sangat penting jika kita tahu posisi duduk dikarenakan mencondongkan tubuh ke depan akan membuat perbedaan kesan. Mencondongkan tubuh menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan tertarik pada apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, tersenyum. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan, orang-orang yang menunjukkan senyum dengan menaikkan sedikit alis saat berbicara dengan seseorang cenderung menghasilkan simpati dan kepercayaan yang lebih besar pada lawan bicaranya. Umumnya, kita bisa mencoba membangun komunikasi dengan seseorang dan melakukan hal tersebut.